Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 3. Pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA. Dibuka LKS-nya halaman 21. Dibuka halaman 21 tentang perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara seksual atau kawin yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Nah, prosesnya itu diawali dengan penyerbukan, kemudian pembuahan. Nah, kita akan membahas tentang penyerbukan, yaitu merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putih, dan pembuahan adalah proses peleburan gamet betina dan gamet jantan. Nah, nama lain dari penyerbukan atau itu adalah polinasi. Nah, peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih sudah tahu kan, G? Nah, berdasarkan perantaranya ada 4 penyerbukan, yaitu penyerbukan oleh angin, kemudian penyerbukan oleh hewan, dan yang terakhir adalah penyerbukan oleh air. Nah, dari berbagai macam perantara tersebut, yang perlu kita bahas adalah penyerbukan oleh air. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga yang terendam. Kemudian, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan itu dibedakan menjadi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Perlu kalian ketahui, penyerbukan ada 4 macam itu. Yang kita bahas pertama yaitu penyerbukan sendiri, atau nama lainnya adalah autogami. Nah, autogami adalah proses menempelnya serbuk sari dari satu bunga pada kepala putik, atau penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga itu sendiri. Jadi satu bunga saja. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan penyerbukan tetangga? Nah, penyerbukan tetangga atau nama lainnya adalah geitonogami adalah proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Bunga lain tetapi masih dalam satu tanaman. Itu dinamakan penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Beda lagi. Itu penyerbukan silang nama lainnya adalah alogami. Alogami adalah proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain namun masih dalam satu jenis tanaman. Misalnya, penyerbukan itu terjadi pada bunga merah dan putih, menghasilkan bunga putih, merah, dan merah muda. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis namun memiliki perbedaan varietas atau varietasnya berbeda, jadi berbeda jenis. Misalnya bunga sepatu, terjadi penyerbukan bunga sepatu, ternyata benang sarinya nempel ke bunga mawar gitu, jadi beda varietasnya. Begitu adalah macam-macam penyerbukan, perlu kalian ingat, nggih. Kemudian lanjut ke setelah penyerbukan terjadilah namanya pembuahan atau fertilisasi.
Terjadinya pembuahan atau fertilisasi itu sebagai peleburan antara sperma dengan ovum yang akhirnya terjadi pada siklus pembuahan yang merupakan nanti menghasilkan suatu biji. Nah, kemudian menghasilkan suatu biji yang mana dinamakan endosperma. Nah, dari menghasilkan biji tadi, kemudian ada namanya penyebaran biji. Nah, macam-macam perantara atau penyebaran biji itu bisa bermacam-macam bantuannya. Misalnya ada bantuan angin, kemudian ada bantuan air. Dilihat halaman 23. Nah, ada anemokari, hidrokori. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui ada penyebaran yang dibantu oleh hewan, namanya zookori. Penyebaran ini ada yang namanya entomokori, berarti dibantu oleh serangga. Chiropterokori itu kelelawar, ornitokori itu burung, dan mammokori itu dibantu penyebarannya dengan mamalia. Kemudian ada namanya, setelah ada biji, kemudian ada perkecambahan, merupakan proses pertumbuhan embrio pada biji menjadi tumbuhan baru. Nah, biji akan mulai berkecambah setelah menyerap air dari lingkungan sekitar. Kemudian tidak semua biji yang sudah disebarkan akan mengalami perkecambahan. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji pada keadaan dorminasi biji. Nah, kemudian pada perkecambahan ini ada jenis-jenis perkecambahan, dilihat halaman 25. Ada namanya perkecambahan epigel sama perkecambahan hipogel. Dilihat ada gambarnya di situ perbedaannya. Kalau epigel itu adalah perkecambahan di mana bijinya itu terangkat dari tanah ketika biji berkecambah. Tapi kalau hipo itu bijinya tidak terangkat, jadi tenggelam. Contohnya ada biji padi, biji jagung, dan rumput-rumput lainnya. Kalau epigel itu misalnya kacang hijau, ketika ditanam maka bijinya akan terangkat ke atas. Itulah perbedaannya antara perkecambahan epigel dengan hipogel. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Binti, cukup sedikit singkat, dan semoga kalian bisa memahami materi yang cuma sedikit ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada memang kurang paham atau memang belum dimengerti, nanti bisa tanya ke Bu Binti. Terima kasih anak-anakku. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.